Kalau kita lihat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, termasuk Hanabilah, semuanya bersepakat memahami kata hadiah itu berisikan adalah tamlik, penyerahan kepemilikan di saat hadiah diterima. Itu perlu dulu difahami. Berarti kalau hadiah berhadiah, berarti hak milik berpindah itu. Kalau benda ini saya hadiah kepada seseorang, di saat dia terima hadiah tadi, maka berpindahlah kepemilikan. Nah, berhadiah ini hukumnya jelas, ada dasar syariatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 4, "Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakulu hani'an mari'a." Oh, rela mereka untuk kamu sesuatu, dengan kerelaan hati memberikan, ya sudah, makanlah. Nah, begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan, bagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tahadu tahabbtum, tahabbu, saling berhadiahlah dan saling berkasih sayanglah. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu fa innal hadiyata tudhibu wahra as-sadr wa la tahqiranna jarrah li jaratiha walau. Jadi jelas, berhadiahlah kamu. Hadiah itu menghilangkan kegelisahan atau panasnya isi dada. Kadang itu yang membuat gejolak, ada dengki, ada dendam. Itu hadiah bisa meredamnya. Itu juga. Jadi karena itu berhadiah itu, saling berhadiah itu masyru', disyariatkan. Nah, itu secara umum. Jadi karena itu tidak dilarang saling berhadiah antara tunangan dengan tunangannya. Secara umum dibolehkan. Apalagi mereka yang ada kedekatan karena ikatan pertunangan. Secara umum. Menarik balik hadiah secara umum apa hukumnya? Di antara dalil-dalil yang sering kita dengar, orang yang menarik balik hadiahnya sama dengan waw muntah, menjelik mutahnya baliknya gitu. Tapi apakah memang seperti itu? Ini yang harus kita kaji. Bagaimana kalau hadiah itu telah diserahkan, kemudian ada keinginan menarik kembali, apalagi ada pula penyebab karena ikatan pertunangan yang diharapkan berlanjut menjadi pernikahan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, إذا كانت الهدايا موجودة بعينها فإن من حق الخاطب أن يعود فيها على المخطوبة أو وليها. أما إذا لم تكن الهدية قائمة بعينها فليس من حقه أن يعود فيها. Kata mazhab Hanafi, kalau seandainya hadiah yang diberikan itu masih ada, bendanya masih ada, maka
tunangan tadi berhak untuk meminta kembali hadiah tersebut dari tunangannya atau dari walinya. Tapi kalau hadiah itu sudah tidak ada lagi, tidak ada hak untuk memintanya kembali. Itu mazhab Hanafi berpendapat begitu. Jadi kalau ada je tampak boleh minta. Tapi kalau enggak, tak boleh. Itulah habis namanya tu. Jadi selama masih ada hak untuk meminta. Tidak ada lagi. Apa dalil yang dipakai oleh mazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa boleh meminta? Al-wahibu, hadis Nabi SAW, al-wahib ahaqqu bihibatih ma lam yusib minha. Orang yang memberi hibah berhak dengan hibahnya selama belum dipergunakan. Artinya apa? Nabi SAW menjadikan pemberi hibah punya hak untuk menarik hibahnya, hadiahnya, sebelum malam yasil ilaihil iwad, sebelum bertukar dia. Fa in wasala ilal mahdi iwadun, kalau terjadi sudah diganti, artinya setelah berhadiah sudah banyak, sudah ini sudah diberikan pula, saling begitu, maka walaysa min haqqihi an ya'uda fil hadiyah, tidak ada lagi. Jadi awak berhadiah je orang lain lok awak, berartilah saling membalas. Kalau demikian adanya tidak boleh. Tapi kalau belum, sekedar diberikan saja, maka boleh tarik. Yang kedua adalah ar-ruju' fil hibah, mazhab Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Darda dan lain-lain. Nah, berarti itu sama dengan ijma'. Tidak ada yang menentang itu. Boleh menurut Umar, menurut Utsman, menurut Ali, menurut Abu Darda menarik balik. Itu yang jadi dasar. Jadi yang pertama adalah hadis yang mereka fahami seperti tadi. Yang kedua adalah fatwa sahabat yang mereka dakwakan sebagai ijma'. Itu kalau Hanafi. Jadi Hanafi memandang ado ndak adonya barang hadiah. Selagi ado boleh diminta, kalau ndak ado tidak lagi. Bagaimana dengan Malikiyah? Mazhab Maliki tidak meletakkan hukum menarik hadiah berdasarkan ada dan tidak ada barang, tetapi menjadikan alasannya, pertimbangannya adalah dari siap pembatalan. Dari mana? Dari laki-laki atau dari penusi? Kalau seandainya pembatalan itu muncul dari yang meminang, khatib, in kana al-udul min al-khatib, laki-laki dan membatalkan pertunangan, la yasta'idu syai'an minal hadaya. Sepakat mazhab Maliki mengatakan kalau laki-laki yang membatalkan pertunangan, tidak ada hak dia untuk menarik surut kembali hadiahnya. Itu sepakat itu dalam mazhab Maliki. Cuma persoalannya kalau penusi nak membatalkan. Kalau wanita yang membatalkan, pendapat pertama tidak boleh ditarik balik
kecuali kalau ketika memberi dahulu si laki-laki mensyaratkan bagi hadiah, tapi kalau batal balik kan boleh ya. Kalau tidak ada seperti itu, atau kecuali kalau ada tradisi, jadi uruf dipakai oleh mazhab Maliki di sini. Ada tradisi yang berlaku di daerah itu, kalau terjadi pembatalan dari pihak wanita, maka wanita mesti mengembalikan seluruh hadiah. Kalau tidak ada yang dua itu, maka tidak ada hak untuk menarik. Jadi boleh ditarik dua saja. Kalau dari pihak wanita yang batalkan. Satu, kalau bersyarat dahulu berhadiah seperti itu. Kalau batal, tak sampai wak menikah, segala hadiah mau ambil dia. Atau yang kedua, ada tradisi uruf yang berkembang di daerah tersebut bahwa hadiah dikembalikan. Berikutnya adalah pendapat Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i, dan begitu juga mazhab Hambali, ada dua mazhab, mereka membedakan hadiah itu. Kalau tadi mazhab Hanafi terkait dengan ada atau tidak ada barang, mazhab Maliki terkait dengan dari siapa muncul pembatalan, mazhab Syafi'i dan Hambali atau Hanabila itu mengkaitkan dengan apakah hadiah itu mutlaqah, atau hadiah itu punya gharat, artinya ku hadiah lapeh kah atau hadiah bamukasui. Misalnya dia hanya berhadiah saja, tidak ada kaitannya nanti dengan pernikahan, dengan apa berharap nikah, maksud tidak ada. Pokoknya orang berhadiah biasa dia berhadiah juga. Kalau itu mutlak seperti itu, tidak ada maksud mengait-ngaitkannya dengan pernikahan, dengan berumah tangga, ya kan ada orang berhadiah karena berdua. Wak balilah itu yo. Jadi kalau nikah wak kan bisa wak pakai itu. Walaupun tidak mahar, dia bersifat hadiah. Nah, jadi kalau apa pakai itu, ada maksud tertentu. Kalau tidak ada maksud tertentu berarti mutlak namanya. Hadiah yang seperti itu, baik dalam mazhab Syafi'i maupun dalam mazhab Hambali, itu la yajuz, tidak boleh ditarik surut. Karena tidak ada bersangkut-sangkut dengan nikah. Contoh, ya, orang sedang bertunangan, tiba-tiba diajaknya untuk makan kafe berbagai macam. Ajan dia tong lor, ternyata kumpuan dahulu struknya. Itu hadiah jelas tidak ada kaitan sangkutnya so, makan tu kini dan berbagai macam. Yang mutlak seperti itu tidak boleh ditarik surut. Berlakulah padanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Hibah. Ini yang populer hadis ini, al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qai'ihi. Orang yang menarik surut hadiah hibah sama dengan anjing atau orang yang memakan kembali muntahnya. Kal-kalb yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Sama dengan wawaw makan muntahnya. Itu mutlak. Di dalam hadis lain sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seorang laki-laki an yu'tiya atiyatan aw yahbah hibatan, untuk memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah, fayarji'u fiha,
kemudian dia tarik balik, tidak halal, kata Nabi. Kecuali ayah menarik balik apa yang diberikan kepada anaknya. Boleh? Orang tua. Kalau ayah beragi kawak, kemudian dia calik, kau tak mahu. Anak kalau dipelapih, kau dah lekor rusaknya. Kau. Diambilnya balik hadiah. Jangan dipakaikan hadis dan dete. Tahu tak ya, kau sama bawa-bawa mutah ke tidak. Kenapa? Karena ayah boleh menarik kembali. Berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Abu Daud. Tapi yang lain tidak. Nah, selama hadiah itu mutlak seperti itu, tidak boleh. Kemudian yang kedua, hadiah yang diberikan memang karena pernikahan, walaupun dia tidak mahar. Tapi disebutkan dan dipakai nanti berbagai macam. Dia tidak dalam kategori mahar. Nah, hadiah yang seperti itu ada hak tunangan untuk menarik kembali. Kenapa? Karena dulu direncanakan kan dipakai kalau awak menikah. Ya memang tidak mahar. Ternyata lenyo hadiahkan pakaian pengantin dan 7 lenggek sampai orang memaci di belakang. Dulu kini nama dalil. Berlebih-lebihan semuanya sekarang. Nah, itu berarti hadiah tidak sebatas hadiah, tapi hadiah yang bersangkut dengan maksud. Dan yang seperti ini ada hak bagi orang yang memberi adalah menarik kembali. Nah, dari dasar-dasar jelas ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mazhab Maliki yang melihat boleh dan tidaknya menarik hadiah itu dari sisi siapa yang membatalkan perlu jadi pertimbangan. Kenapa? Karena ketika dia yang membatalkan, maka tentu dia telah siap dengan segala konsekuensi dan resiko. Kalau dia yang membatalkan, maka dia tidak berhak menarik lagi dari hadiah. Kecuali kalau ada tradisi yang berlaku. Kalau ada tradisi boleh, atenamo tradisi bolehnya menuntut. Nah. Jadi, kalau ada tradisi di daerah itu setiap pembatalan walaupun batal dari pihak manapun yang hadiah tetap dikembalikan, maka uruf boleh menjadi hukum ketika itu. Al-adatu hakamatun. Kemudian yang kedua, mazhab Syafi'i perlu juga dipertimbangkan apakah hadiah itu berkaitan tidak dengan pernikahan. Kalau dia mutlak, maka jelas. Jadi kalau akan diambil, jadi pendapat pertama, kalau pembatalan dari pihak manapun yang membatalkan tidak berhak menarik surut hadiah. Kecuali kalau ada tradisi yang berlaku. Nah sekarang, pendapat yang kedua yang dipakai apa? Yang kuat. Kalau akan diambil, timbang pula dahulu apakah hadiah itu bersangkut dengan pernikahan atau tidak. Kalau bersangkut dengan pernikahan, silakan diambil. Tapi kalau tidak, mutlak saja hadiah, tidak lagi diambil. Jadi dua kesimpulan. Yang pertama, kalau pembatalan itu dari pihak laki-laki, maka laki-laki tidak berhak menarik balik hadiah itu. Atau dari pihak manapun, dan hadiah yang dia berikan tidak lagi dia tarik balik. Mau ada atau tidak ada barangnya. Pertama kesimpulan. Yang kedua, tapi itu yang pertama ada kecualian tadi. Kecuali kalau ada
tradisi yang berkembang. Boleh uruf menjadi rujukan. Yang kedua, yang boleh diambil juga harus dibagi lagi. Apakah yang diambil itu seluruh hadiah? Tidak. Yaitu hadiah yang berkaitan dengan maksud pernikahan. Yang tidak berkaitan dengan maksud pernikahan tidak ditarik surut lagi. Jangan dihitung lo struk belanjo. Karena itu jale ada kaitan dengan pernikahan nanti. Kenapa? No, dibelikan makanan kehabis hari itu mutlak namanya tu. Gitu. Nah, itulah hukum tentang menarik surut hadiah dan mahar. Dua baru nyampe. Yang ketiga, pembicaraan tentang nafkah. Bagaimana kalau selama ini rajin mana na laki-laki alun jadi istrinya lah nyo belanjainya nan perusi tadi. Ditanggung nafkahnya. Kan ada yang seperti itu.